Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan peserta didik. A. Konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan. B. Teori tentang proses perkembangan. C. Tugas-tugas perkembangan. Exam Project. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Fana Malinda. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 6 dengan NIM 882031917010 dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin MPD dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Materi pertumbuhan dan perkembangan. A. Konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pengertian pertumbuhan adalah proses perubahan progresif yang bersifat kuantitatif dan yang terjadi pada aspek fisik. Contoh pada umumnya, gigi yang baru, semakin bertambahnya jumlah gigi, semakin bertambahnya tinggi badan. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan progresif yang bersifat kualitatif fungsional dan yang terjadi pada aspek fisik atau psikis. Contohnya, munculnya kemampuan berdiri dan berjalan, semakin meningkatnya kemampuan berdiri dan berjalan, meningkatnya kemampuan berpikir dan berimajinasi. 3. Persamaan dan perbedaan pertumbuhan dengan perkembangan. Persamaan pertumbuhan dengan perkembangan ialah bahwa keduanya merupakan proses perubahan progresif. Perbedaannya adalah 1. Sifat perubahan pada pertumbuhan perubahan bersifat kuantitatif, sedangkan pada perkembangan perubahan bersifat kualitatif fungsional. Aspek yang berubah pada pertumbuhan yang berubah adalah aspek fisik, sedangkan pada perkembangan aspek fisik dan psikis. Hubungan pertumbuhan dengan perkembangan. Perkembangan tidak terpisahkan dengan pertumbuhan. Perkembangan individu dapat terjadi secara normal. Bila yang bersangkutan mengalami pertumbuhan yang normal, dapat pula dinyatakan bahwa pertumbuhan merupakan prasyarat perkembangan. Perkembangan terjadi bersamaan atau setelah terjadinya proses pertumbuhan. Contoh, dalam waktu kurang lebih 12 bulan semenjak kelahirannya, ukuran kaki anak semakin bertambah besar dan panjang pertumbuhan. Kemudian kaki tersebut mulai difungsikan untuk berdiri dan berjalan, disebut perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses untuk menyiapkan perkembangan. Perkembangan akan berlangsung normal jika pertumbuhan juga berlangsung normal. 5. Karakteristik perkembangan. Karakteristik dimaksud mudah dikenali yaitu sebagai berikut. A. Terjadinya perubahan semua aspek baik dan aspek fisik maupun aspek psikis. B. Perubahan dalam proporsi fisik dan juga psikis. Perubahan pada proporsi fisik, tepatnya tubuh jelas sekali terlihat. C. Lenyapnya tanda-tanda lama, baik secara fisik maupun kejiwaan. Tanda-tanda fisik yang hilang misalnya kelenjar timus, kelenjar anak-anak yang terletak pada bagian dada. D. Diperolehnya tanda-tanda yang baru. Tanda-tanda baru pada aspek fisik diantaranya adalah pergantian gigi, munculnya ciri-ciri seks primer dan juga seks sekunder. 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan. Beberapa individu yang usianya sama ternyata perkembangan mereka baik secara vertikal maupun horizontal tidak selalu sama. Bahkan beberapa individu berasal dari orang tua yang sama dalam perkembangannya. Maka mereka juga menunjukkan adanya perbedaan. Mengapa demikian? A. Teori empirisme. Disebut juga teori tabula rasa dan environmentalisme. Teori ini dipelopori oleh John Locke 1632 sampai 1704. Teori ini beranggapan bahwa pembawa itu tidak ada. John Locke menyatakan bahwa pada saat dilahirkan, jiwa individu dalam keadaan kosong, ibarat tabula rasa yang
belum tertulisi, dan lingkunganlah yang akan mengisi kekosongan itu. B. Teori nativisme, yang tokoh Arthur Schopenhauer 1788 sampai 1880. Perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir atau pembawaan. C. Teori konvergensi, disebut juga teori interaksionisme. Teori ini dikemukakan oleh William Stern pada tahun 1871 sampai 1939. Perkembangan individu merupakan hasil perpaduan atau interaksi antara faktor pembawaan dengan faktor lingkungan. Pembawaan sudah ada pada masing-masing individu sejak kelahirannya. Dari kategori tersebut, yang dapat diterima kebenarannya adalah teori konvergensi. Namun perlu dikembangkan bahwa masih ada satu faktor lagi, yaitu usaha atau motivasi dari diri sendiri untuk berkembang. 7 prinsip perkembangan. 1. Bahwa perkembangan merupakan perubahan progresif. Melalui perkembangan, segala sesuatu yang masih bersifat kemungkinan dapat berubah menjadi kenyataan. B. Bahwa perkembangan awal lebih penting dibandingkan dengan perkembangan selanjutnya. C. Bahwa perkembangan membutuhkan lingkungan. Individu sebagai kemampuan potensial membutuhkan stimulus atau pengaruh dari lingkungan, terutama lingkungan sosial. D. Bahwa proses perkembangan berlangsung dengan mengikuti pola tertentu. Teori tentang proses perkembangan. 1. Teori asosiasi, tokoh John Locke. Menurut teori tersebut, perkembangan merupakan proses asosiasi, yaitu proses penyatuan dari bagian-bagian menjadi keseluruhan. 2. Teori Gestalt, tokoh Wertheimer. Menurut teori Gestalt, perkembangan adalah proses diferensiasi, yaitu proses penguraian dari keseluruhan menjadi bagian-bagian. Ini berarti bahwa keseluruhan bersifat primer, sedangkan bagian-bagian bersifat sekunder. Teori non-Gestalt, tokoh Kurt Lewin. Lewin menyatakan bahwa perkembangan merupakan proses diferensiasi dan stratifikasi, proses pembentukan lapisan-lapisan kepribadian. Pada awal perkembangan, lapisan kepribadian anak sangat terbatas. Apa yang terwujud dalam gerak-gerik dan ucapannya sama dengan apa yang ada dalam isi jiwanya. Dan yang keempat, teori sosiologis oleh tokoh James Baldwin dan Sigmund Freud. Menurut Baldwin, perkembangan merupakan proses sosialisasi yang berlangsung secara imitasi, yaitu proses peniruan terhadap sikap maupun tingkah laku orang lain. Tugas-tugas perkembangan. Pengertian tugas-tugas perkembangan pada bab 2 telah dikemukakan beberapa prinsip atau fakta tentang perkembangan. Satu diantaranya adalah bahwa pada setiap fase perkembangan terdapat tugas-tugas perkembangan. A. Tugas perkembangan merupakan suatu tugas bisa berupa penguasaan keterampilan, sikap, pola-pola tindakan tertentu, dan lainnya yang muncul atau harus dikuasai oleh individu pada fase perkembangan tertentu. B. Bila individu berhasil melaksanakan tugas-tugas perkembangan, maka dia akan merasakan kebahagiaan dan lebih mudah dalam menghadapi tugas-tugasnya. 2. Sumber-sumber tugas-tugas perkembangan. A. Kematangan fisik seperti belajar berdiri, berjalan. B. Tekanan-tekanan budaya atau harapan dari masyarakat, misalnya belajar membaca, menulis, bersikap hormat pada orang tua. C. Keinginan atau dorongan dari individu yang bersangkutan, misalnya keinginan untuk berhasil dalam belajar, memiliki pekerjaan yang tetap, pasangan hidup. Penting mengetahui tugas-tugas perkembangan, yaitu
A. Bagi individu yang bersangkutan, setiap individu khususnya untuk masa kanak-kanak, akhir, dan seterusnya, hendaknya memahami tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasai pada masa perkembangan. B. Bagi pendidik, setiap pendidik, termasuk orang tua, hendaknya mengetahui tugas-tugas perkembangan yang harus dia kuasai oleh peserta didiknya. Faktor yang mempengaruhi penguasaan. Tugas-tugas perkembangan pada fase perkembangan tertentu hendaknya dikuasai oleh setiap individu, sebab tugas-tugas perkembangan pada satu sisi merupakan harapan atau tekanan sosial. Faktor internal. Faktor internal mempengaruhi penguasaan tugas adalah normal tidaknya pertumbuhan atau perkembangan, kesehatan, motivasi untuk berkembang, dan kelancaran dalam menguasai tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Dan faktor eksternal, penguasaan tugas-tugas perkembangan individu dipengaruhi pula oleh faktor eksternal, yaitu pola asuh orang tua, lingkungan sekolah, dan lingkungan pergaulan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.